Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Ibadah kita pada malam hari ini akan dilayani oleh Bapak Penatua Victor Pangkerego. Saya mengundang kita semua untuk berdiri untuk menghadap Tuhan dengan bernyanyi dari Gita Bakti 130. Bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami dari mulai pagi hingga malam hari ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk beribadah kepadamu. Pimpinlah ibadah keluarga ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di sorga. Amin. Kita akan membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 33 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-22. Kita akan membacanya secara silih ganti. Saya akan membaca tulisan yang tercetak luar. Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat membaca tulisan yang tercetak ke dalam. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar, ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya,
Karena Dia hati kita bersuka cita. Sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami. Seperti kami berharap kepadamu. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita kembali mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 52. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan turun menyirami tanah dan tumbuhan langit maupun Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, saatnya kita akan masuk di dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab kita di dalam ibadah ini diambil di dalam kitab Yesaya 43 ayat 5 sampai dengan yang ke-10 dengan tema bejana yang indah sesuai dengan sabda guna krida. Sekali lagi pembacaan Alkitab kita di dalam ibadah ini Yesaya 43 ayat 5 sampai dengan 10. Kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Kita berdoa minta pertolongan Tuhan dan bimbingan Roh Kudus di dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan pada ibadah ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu yang kudus. Kami mengucapkan syukur kepada Bapa di sorga, karena kasih dan kemurahan Tuhan, kami tetap ada dalam hidup dan kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami boleh datang kembali dan beribadah kepadamu untuk memuji dan membesarkan nama-Mu, dan kami juga akan membaca dan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Alkitab kami telah terbuka, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah kami untuk menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat dimampukan Tuhan untuk mewujudkan kehendak-Mu dalam kehidupan beriman kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin.
Kitab Yesaya 43 ayat 5 sampai dengan 10 berkata demikian. Bapak Ibu, sebelum kita baca, saya mengundang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Yesaya 43 ayat 5 sampai dengan ke-10 berkata demikian. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Maranatha. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Shalom. Di dalam kitab Yesaya memiliki 66 pasal, dan isi kitab ini terbagi di dalam dua bagian utama. Kita harus mengetahui itu, menjadi pegangan dalam hidup dan kehidupan kita, bahwa di dalam kitab Yesaya memiliki dua bagian utama di dalam 66 pasal yang ada. Bagian pertama, dia berbicara mengenai nubuatan tentang hukuman yang akan jatuh atas bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain. Dan bagian yang kedua berbicara mengenai penghiburan tentang anugerah Allah yang ada di dalam Yesus Kristus, di mana kelahiran, penderitaan, dan kemenangan Yesus dinubuatkan dengan jelas di dalam kitab Yesaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, secara garis besar kitab Yesaya mengajarkan kepada kita tentang kekudusan Allah, dan Allah juga menuntut kehidupan dan hidup kita harus kudus karena kita adalah umat-Nya. Kitab Yesaya juga mengajarkan bahwa kelahiran dan penderitaan dari Tuhan Yesus sudah menjadi rencana daripada Allah. Dan juga Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kitab Yesaya
mengajarkan bahwa dunia akan mengalami masa penghukuman atau kehancuran. Kitab Yesaya juga menegaskan bahwa Kristus Yesus merupakan korban daripada dosa-dosa manusia. Dan yang akhirnya kitab Yesaya juga, Bapak Ibu Saudara-saudara, menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah perwujudan daripada Allah yang perkasa, penasehat yang ajaib, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Demikian secara garis besar apa yang ada di dalam kitab Yesaya. Dan tujuan daripada kitab Yesaya, dengan kita mengenal kitab Yesaya, kita dapat mengerti dan percaya bahwa anugerah Allah hanya dapat diperoleh. Anugerah Allah hanya dapat diperoleh di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjelma menjadi manusia, yang menjadi hamba, yang mau menjadi hamba dan menderita mati sebagai korban dari dosa manusia. Itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati, kita harus memahami akan hal itu supaya dalam hidup dan kehidupan kita senantiasa berpedoman, berpetokan di dalam firman Tuhan, pembacaan Alkitab yang senantiasa kita dapatkan hari lepas hari. Pasal 43, kalau kita batasi di dalam pembacaan kita secara khusus, pasal 43 membahas tentang kelepasan bangsa Israel dari penindasan Babilonia yang ada di pembuangan. Berita yang disampaikan tidak jauh berbeda dari pasal-pasal yang sebelumnya, yakni pembebasan umat Tuhan untuk dibawa kembali ke negeri asal mereka, yaitu Yerusalem. Dan bagian-bagian dalam pasal 43 menjadi nubuatan yang digenapi di dalam perjanjian baru dan menunjuk kepada Tuhan Yesus sebagai penebus dosa dan juru selamat dunia. Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan, saya mohon izin buka masker. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, setelah merayakan diri atas penebusan dosa dari Sang Pengampun, adalah baik kita memantapkan diri sebagai umat kepunyaannya. Namun dalam hidup dan kehidupan sehari-hari, pada kenyataannya menjadi umat kepunyaannya tidak selalu merasakan hal-hal yang enak, merasakan hal-hal yang nyaman saja. Benturan dan dan berbagai pergumulan hidup seringkali menyertai kehidupan kita, dan kita tidak mampu untuk menghindari dari hal-hal tersebut. Ketika kita menghadapi pergumulan, seringkali kita merasa lelah dengan berbagai pergumulan yang ada, dan bahkan menjadi berputus asa atas atau ketika segala pergumulan itu tidak kunjung berlalu dari hidup dan kehidupan kita. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada kenyataannya ketika menghadapi pergumulan kehidupan, ada juga yang enggan untuk berproses dan ingin segera mendapatkan hasil yang baik dan indah, atau ingin segera mendapatkan keluar dari pergumulan yang ada secara instan.
tidak mau mengikuti proses-proses kehidupan yang ada yang akhirnya tidak mendapatkan hasil yang dia inginkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bangsa Yehuda ketika dibuang ke Babel merasakan pergumulan yang berat. Mereka berputus asa. Sebagai bangsa pilihan, mereka harus mengalami pembuangan yang kedua kalinya. Di tengah-tengah pergumulan itulah Yesaya hadir dan memberikan nubuatan-nubuatan yang menyatakan bahwa tidak lama lagi Tuhan akan membebaskan umatnya dan membawa mereka pulang ke Yerusalem. Walaupun kondisi yang mereka alami berat, namun mereka tidak takut. Tuhan berjanji akan selalu menyertai anak cucu mereka. Tuhan akan menghimpun umatnya yang telah terserak itu untuk kembali ke Yerusalem, karena di sanalah kelak umatnya akan menjadi saksi akan karya Tuhan. Pembuangan di Babel menjadi proses bagi umat Yehuda untuk dibentuk menjadi bejana yang indah. Kalau kita berbicara mengenai bejana, kita tahu bahwa bejana itu ketika dibentuk melalui satu proses yang panjang, dan apa yang dilakukan oleh tukang periuk itu atau apa yang dia inginkan merupakan bagian dari perwujudan keinginannya. Misalnya tukang periuk di dalam keinginan dia membuat bejana yang indah dalam bentuk keramik, itu akan menjadi keramik ataupun menjadi pot ketika dia inginkan jadi pot, dan hasil dari itu merupakan kebutuhan-kebutuhan untuk memperindah posisi di mana bejana itu berada. Bapak, Ibu, saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, semua proses pembentukan bejana tentunya punya maksud dan tujuan yang spesifik seperti tadi dijelaskan. Jika tukang periuk ingin menjadikan tanah liat itu dalam bentuk pot atau keramik, semuanya sekali lagi itu akan memperindah kebutuhan yang ada atas hasil dari pembuatan bejana tersebut. Demikian juga dengan hidup kita, Bapak, Ibu, saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Tuhan mempunyai maksud dan tujuan yang spesifik dalam membentuk hidup dan kehidupan kita. Dan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah kita saat ini menegaskan bahwa Tuhan berjanji untuk selalu menyertai dan memampukan kita menjalani berbagai hal yang hadir dalam kehidupan kita. Dalam kesempatan ini, saya mengajak kita sekalian, mari kita renungkan bagaimana Tuhan membentuk kita dalam segala hal yang kita hadapi di sepanjang hidup dan kehidupan kita. Pergumulan, rintangan dan tantangan kehidupan yang menghampiri bukanlah menjadi alasan bagi kita untuk kembali berbuat dosa. Karya Yesus Kristus dalam kehidupan kita hendaklah
menjadikan kita sebagai bejana yang indah, dan itulah yang menjadikan kekuatan kita sebagai saksi Kristus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan dan dikasihi Tuhan, kita yang saat ini hidup di dalam karya keselamatan dan anugerah Tuhan Yesus, mau memberi diri untuk menjadi saksi karya keselamatannya, atau menjadi saksi atas karya keselamatan yang Tuhan sudah lakukan, nyatakan, berikan dalam kehidupan kita, agar kita diberkati. Dan mari kita juga memberi diri kita untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita memuji Tuhan lewat pelengkap Kirung Jemaat 127, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Ada beberapa bagian yang melibatkan ayah jemaat di dalam doa syafaat ini. Mari topang saya di dalam doa syafaat. Kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang telah datang ke dunia sebagai bayi Natal. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu bagi kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami untuk memahami firman-Mu, untuk dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan bahwa kami begitu berharga di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan atas jaminan keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Pimpin kami supaya kami boleh layak senantiasa di hadapan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami, supaya kami diberkati Tuhan dan kami boleh menjadi berkat Tuhan bagi sesama kami. Bapa di sorga, kami menyerahkan bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai ini. Mari Tuhan mau menolong bangsa dan negara ini. Tuhan mau melindungi bangsa ini dari berbagai hal. Bahkan saat ini dalam pergumulan yang ada di dalam menghadapi dan menangani pandemi COVID-19, dan juga ada beberapa penyakit yang baru saja
terjadi. Tolong bangsa dan negara ini, jauhkan kami dari cobaan, dan biarlah hikmat-Mu menyertai pemimpin bangsa kami, supaya dari hikmat Tuhan mereka boleh melakukan tindakan-tindakan untuk melindungi bangsa dan negara ini, supaya segala sesuatunya mendatangkan sukacita karena pertolongan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami juga berdoa bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh pemerintahan yang ada, baik dari pusat sampai dengan ke daerah, bahkan kami juga menyerahkan TNI dan Polri yang senantiasa berjaga-jaga dalam menjalankan ketentraman dan keamanan bangsa ini. Tuhan pimpin mereka, sertai mereka, Tuhan menjaga kesehatan mereka, supaya Tuhan kami anak-anak-Mu yang menjelang Natal ini, kami boleh mendapatkan kenyamanan, keamanan dari tugas pekerjaan TNI Polri yang ada atas kasih dan kehendak Tuhan juga. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami juga mau berdoa kepada Tuhan, mari Tuhan menyertai dan memberkati semua tenaga-tenaga medis yang ada di dalam mereka melaksanakan tugas tanggung jawab mereka di dalam mencegah dan mengobati pandemi-pandemi yang ada, supaya mereka juga melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Ya Allah Bapa di dalam sorga, pada saat ini kami berdoa untuk Ketua Majelis Jemaat kami, Ibu Pendeta Elizabeth Pandu'u. Tuhan tahu keberadaan kehidupannya, Tuhan menyertai memimpinnya, menjauhkan dia dari cobaan dan mara bahaya, dan biarlah kasih kemurahan-Mu menyertai Ibu Pendeta yang Tuhan sudah tempatkan di tengah-tengah jemaat GPIB Harapan Baru. Biarlah di dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya, dia senantiasa bersandar dan berpengharapan kepada Tuhan, supaya segala sesuatunya dia boleh lakukan bukan karena kemampuannya, tetapi hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup dan kehidupan Ibu Pendeta Elizabeth Pandu'u. Kami juga berdoa untuk anak kasih dari Ibu Pendeta Elizabeth Pandu'u, yaitu Saudari Sania. Tuhan memberkatinya juga, Tuhan menjauhkan dia dari cobaan dan mara bahaya, dan biarlah kasih kemurahan Tuhan juga senantiasa menyertai akan hidup dan kehidupan Saudari Sania Leonardo. Ya Tuhan, ke dalam tangan Tuhan kami serahkan juga seluruh presbiter yang ada di jemaat Harapan Baru ini. Tuhan memberkati mereka, tutup bungkus dengan Roh Kudus-Mu, dan hikmat Tuhan menyertai mereka, supaya di dalam melaksanakan, menjalankan tugas panggilan iman ini, mereka senantiasa mengandalkan Tuhan, supaya sukacita boleh mereka rasakan di dalam tugas yang ada, dan semua presbiter menjadi berkat bagi jemaat maupun sesama yang ada. Tuhan juga mau menyertai, memberkati seluruh pelkat-pelkat yang ada. Tuhan memimpin mereka supaya mereka juga melaksanakan tugas panggilan iman ini dengan baik, menyenangkan hati Tuhan, dan semua pelkat diberkati Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya Allah Bapa di dalam sorga, tak lupa kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan tim kerja Natal yang sudah dibentuk dan akan melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Tuhan pimpin, hikmat-Mu menyertai mereka, supaya di dalam tim kerja ini mereka sungguh-sungguh melakukan tugas panggilan ini dengan baik, menyenangkan hati Tuhan, dan diberkati Tuhan dalam kehidupan mereka.
Ya Tuhan, pimpinlah kami Jemaat GPIB Harapan Baru. Tuhan tahu setiap keberadaan kehidupan kami. Tuhan tahu setiap keluar masuk kami. Tuhan mau dapati kami Jemaat GPIB Harapan Baru dari sektor 1 sampai dengan sektor 4 dan juga dengan jemaat-jemaat simpatisan yang ada. Biarlah kasih kemurahan-Mu Tuhan senantiasa menyertai hidup dan kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Penatua Romi yang bertugas pada hari ini, Bapak Penatua Romi Likumahua, biarlah kasih kemurahan-Mu menyertainya di dalam hidup dan kehidupannya, baik dalam kehidupan berumah tangga bersama istri kasih dan anak-anak, begitu juga di dalam hidup dan kehidupan pekerjaan usaha yang Tuhan sudah berikan yang menjadi berkat dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati Bapak Penatua Romi Likumahua yang saat ini menyerahkan diri untuk bertugas sebagai liturgos. Begitu juga dengan para petugas pelayan yang Tuhan sudah tunjuk untuk bertugas menunjang pelaksanaan ibadah keluarga yang dilaksanakan. Ada pemandu suara, pemandu pujian, organis, tim multimedia, dan semua yang terkait. Tuhan juga memberkati dan dengan kasih kemurahan-Mu, dan mereka boleh menikmati hidup dan kehidupan ini dalam kasih dan kemurahan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa yang sempurna. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dan ingatlah firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat ke-6 dan ayat yang ke-7 yang menyatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga.
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Jemaat, mari berdiri untuk menaikkan persembahan kita dalam doa syukur. Kita berdoa. Segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepadamu, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga. Oleh karena kasih, karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan kami nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu adalah karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Begitu pula dengan berkat firman Tuhan yang sudah diberitakan oleh Bapak Penatua Victor Pangkarego dalam ibadah pada malam hari ini. Kami berdoa bagi Bapak Penatua Victor Pangkarego agar Tuhan selalu menyertai dalam segala tugas, tanggung jawab pelayanannya dimanapun Tuhan percayakan pada hamba-Mu ini ya Tuhan. Berkati beliau juga dalam kehidupan hari lepas hari bersama dengan keluarga terkasih. Bapa di sorga, sebagai ungkapan syukur hati kami padamu Tuhan, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan kami, dan kiranya Engkau menguduskan dan menerima persembahan kami ini, agar persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan-Mu secara khusus di jemaat-Mu GPIB Harapan Baru tempat ini ya Tuhan. Dan ajarkanlah kami agar kami boleh terus mengucap syukur di dalam segala hal kepadamu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga.
Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan beberapa warta. Yang pertama, ucapan terima kasih. Majelis dan Jemaat GPIB Harapan Baru mengucapkan terima kasih pada Bapak Penatua Victor Pangkerego dan kepada organis, pemandu pujian, tim multimedia dan sound system yang telah mengambil bagian pada ibadah malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah keluarga sekaligus penutupan kegiatan pelayanan tahun 2021 akan dilaksanakan secara terbuka dan bertempat di gedung gereja dan akan dilaksanakan pada hari tanggal Rabu 15 Desember 2021 waktu pukul 19.30 WIB. Pelayan firman Pendeta Nyonya Jane Marta Elizabeth Leonardo Panduu dan liturgos Diaken Sri Ambarwati Tamedia. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan syukur yang diberikan, dan apabila dalam laporan keuangan penerimaan dan pengeluaran ada yang kurang jelas, diharapkan agar anggota jemaat menghubungi kantor Majelis Jemaat pada setiap hari kerja. Demikian warta jemaat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya menjemput kita sekalian untuk bangkit berdiri dan kita mengangkat pujian bagi Tuhan lewat Kidung Jemaat 466A. Ya Tuhan, isi hidupku. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.